Ada dua orang yang lagi jualan telur, tapi harganya sama-sama 100 nih, mereka jadi saingan. Si cowok baju merah akhirnya nurunin harga jadi 90 biar pada belinya ke dia. Si cowok baju hijau gak mau ngalah, dia ubah juga harganya jadi lebih murah, jadi 80. Diubah jadi 70, 60, 50, pokoknya mereka gak ada yang mau ngalah. Sampai harganya tuh bener-bener turun terus. Dan si cowok baju hijau ini ngasih harga $1 untuk semua dagangannya. Terus akhirnya ada yang beli nih, dia kira dia menang dong, padahal yang beli tuh si baju merah. Terus dia jualin lagi deh pakai harga yang mahal. Si baju hijau nggak bisa ngapa-ngapain karena dagangannya udah habis. Cowok ini pergi ke restoran dan mesen 1 mangkuk sup. Tapi pas lagi asik-asik makan, tiba-tiba dia lihat ada lalat dong di makanannya. Dia langsung protes dan minta diganti yang baru. Nah, dia makan lagi kan, tapi baru beberapa suap, sekarang di supnya malah ada cicak yang ngambang. Si pelayan nyiapin makanan yang baru, tapi kali ini ada banyak semut. Diganti lagi ada laba-laba, terus ada cacing. Sampai akhirnya pelayan dan pemilik restorannya minta maaf, cowok ini gak perlu bayar. Dia pergi, dan gak lama perutnya mulai ngerasa lapar lagi. Tapi dia tuh ternyata gak punya uang. Dan dia keluarin nih dari kantongnya jurus rahasia. 1 toples isinya binatang semua. Jadi itu cara dia makan gratis. Jangan ditiru tapi ya guys. Si gadis kerudung merah baru keluar dari rumah neneknya. Serigala ini yang ngeliat langsung mikir, kesempatan nih mau dia makan si nenek. Langsung tuh serigala itu mengendap-endap masuk ke rumah. Terus dia lihat kasurnya gerak-gerak. Pasti si nenek ada di balik selimut deh. Tapi nggak ada. Ternyata tadi gerak-gerak tuh cuma karena angin. Jendelanya si nenek belum ditutup. Serigala ini jadi bingung, kemana ya nenek itu? Ternyata si nenek baru pulang dari luar. Dia habis nangkep beruang. Jadi si nenek ini pemburu guys. Dan serigala itu akhirnya jadi salah satu koleksinya nenek. Sial banget ya nasibnya. Anak cowok ini semangat banget pengen jadi YouTuber. Tapi tiap dia bikin video, neneknya selalu aja tiba-tiba masuk kamar. Dia jadi kesel karena rekamannya gagal terus. Padahal dianya udah serius rekaman. Si nenek malah muncul. Anak ini jadi kesel banget sama neneknya. Dia mau si nenek pergi aja. Waktu pun berlalu dan sekarang dia udah berhasil. Videonya banyak yang nonton. Tapi dia jadi keinget nih sama neneknya. Dia sampai nontonin video-videonya dulu dan keinget waktu si nenek tiba-tiba muncul. Anak ini jadi sedih, nyesel, dia kangen dan pengen peluk neneknya. Dan pelukannya bener-bener terasa hangat. Tapi sayang itu cuma mimpinya aja guys, karena si nenek udah nggak ada. Ada satu pajangan unik yang baru dijual di sebuah toko. Semua barang lain udah kejual, tapi si pajangan ini nggak ada yang beli. Bahkan sampai di diskon, tetep aja lama banget nih dia nggak laku-laku. Sampai suatu hari, akhirnya ada satu orang yang ngebeli pajangan ini untuk kado. Tapi karena kelihatan nggak penting, kado itu malah dikasihin lagi dong ke orang lain. Gitu aja terus, dia jadi kado yang dioper-oper. Karena nggak ada yang suka, pajangan doang apa gunanya? Dia digeletakin, sempat dijadiin ganjelan pintu. Sampai akhirnya pemiliknya udah males nyimpen pajangan ini, jadi dia jual ke tempat barang bekas. Di situ dia ngeliat ada banyak pajangan lain yang kelihatan sedih juga, karena sama, dianggap gak berguna. Dan pajangan ini ngerasa udah gak ada harapan lagi. Akhirnya dia ngejatuhin diri dari raknya. Dia pecah dan baru kelihatan kalau dia sebenarnya kotak musik yang indah. Tapi sayang gak ada satupun orang yang ngehargain dia. Anak ini selalu diganggu sama satu cewek yang nyebelin. Dia jadi kesel dan mau balas dendam. Kebetulan dia punya buku pemanggil iblis. Dan berhasil nih, dia bisa ngebangkitin satu iblis dari buku itu. Tapi dia kira kan iblisnya serem. Ternyata malah ngegemesin kayak gini dong. Si iblis diajarin supaya bisa balesin dendam. Tapi dari mulutnya aja, bukannya keluar api malah keluarnya gelembung. Iblisnya tuh cupu, gak bisa deh disuruh balesin dendam. Anak ini akhirnya nyerah. Udahlah gak ada harapan. Dan seperti biasa, besoknya cewek itu lagi-lagi nyebelin. Dia disandung dong. Ngeliat itu, si iblis tunjukin dirinya. Tapi imut banget kan, cewek nyebelin itu bener-bener gak kuat ngeliat keimutannya. Karena gak sanggup, akhirnya cewek itu malah meledak guys. Jadi ternyata kekuatan iblis ini emang nyerang dengan keimutannya. Gak disangka-sangka, ternyata akhirnya si iblis gemes berhasil deh ngebantuin dia.
Cewek ini iri banget sama tetangganya yang rambut pink, soalnya dia jago nari. Makanya dia udah nyiapin boneka santet buat ngancurin cewek itu. Jadi kalau bonekanya terluka, cewek rambut pink ini juga bakal ngerasain sakit. Terus pas pergi, cewek yang punya rencana jahat ini gak sengaja jatuhin ramuan ajaib. Ternyata ramuannya bikin boneka ini jadi hidup. Setelah tahu apa yang terjadi, si boneka santet langsung mau nolongin cewek ini. Tapi dia malah ketemu anjing liar. Semua jadi makin kacau. Beruntung, akhirnya dia berhasil nyamperin cewek itu. Tapi pas mau dikasih tahu, si boneka malah dilempar dong karena jelek katanya. Padahal itu kan boneka santet, jadi dia ikut kelempar juga tuh. Dan pas banget, si cewek tukang santet ngeliat semuanya. Tapi boneka ini ternyata udah keburu kesel karena gak didengerin. Jadi dia copot tuh tangannya. Si cewek rambut pink langsung ngalamin hal yang sama. Jadi puas banget deh cewek ini. Rubah ini lapar banget kan? Terus ternyata dia punya sekotak makanan instan. Ya udah mau dia bikin aja nih. Dia lihat dulu instruksinya. Kayaknya sih tinggal dimasukin ke microwave ini aja. Tapi tiba-tiba telurnya netes jadi anak ayam kayak gini. Ternyata di kotaknya ada tulisan, anak ayam itu harus dirawat dulu selama 8 bulan baru bisa diolah jadi makanan. Lama banget ya. Untung Rubah ini sabar. Dia langsung nandain tanggal di kalender biar inget kapan ayamnya siap. Setelahnya anak ayam ini dikasih makan jagung, nemenin dia nonton TV, pokoknya dirawat terus. Si ayam tumbuh besar dengan cepat karena Rubah itu ngurus ayamnya dengan baik. Akhirnya tiba deh nih tanggalnya ayam itu siap dimasak. Si Rubah udah nyiapin bumbunya dan ayam itu juga kayak nggak sadar kalau dia mau dimasak. Pas banget, perut si Rubah udah bunyi. Ya udah nih dia masak di microwave. Eits, bukan ayam ternyata. Dia bikinnya popcorn buat dinikmatin bareng sama ayam kesayangannya ini. Ada sepasang suami istri yang punya sebuah toko daging. Suatu hari ada seekor anjing liar yang ngambil potongan daging yang besar dari toko itu. Suaminya langsung kesel banget dan dia kejar anjing liarnya. Istrinya nih khawatir, dia nggak tega sebenarnya, malah suaminya kelihatan marah banget kan. Dan bener nih, suaminya balik ke toko sambil ngebawa pisau dagingnya yang udah penuh darah. Terus suaminya itu duduk di depan toko sambil mandangin handphonenya nih. Ternyata dia lagi ngeliatin foto. Si anjing liar tadi tuh ngasih dagingnya untuk keluarganya. Dan si tukang daging abis bantu motong-motongin biar mereka lebih gampang makannya. Baik banget ya. Cewek dan cowok ini jago banget main piano. Bahkan mereka berdua bakal bersaing di sebuah kompetisi. Mereka sama-sama jago guys, gak ada yang tahu siapa yang bakal menang. Hari itu cewek dan cowok ini udah siap naik bus mau ke tempat lombanya. Tapi ternyata supir busnya lagi mabuk dan bus yang mereka naikin kecelakaan parah. Bahkan di rumah sakit, pas sadar mereka harus terima kenyataan kalau mereka sama-sama kehilangan sebelah tangannya. Keduanya sama-sama harus mengubur impian mereka jadi pemain piano yang hebat. Tapi ternyata mereka nggak patah semangat guys. Setahun kemudian, cewek dan cowok ini tampil bersama dengan tangan yang saling melengkapi.